Oke, ya kedengaran. Iya, Terdengar Om. Ya. Jadi ngobrol tentang apa kita? oh ya Om, jadi hari ini nih saya dan teman-teman mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara nih ada tugas mata kuliah Entertainment Journalism. Nah, terus kami nih ingin mewawancarai Om tentang teater keliling nih Om. Sebelumnya perkenalin dulu nih, eh, saya saya sendiri Cecilia, terus ada juga Adonia, terus Halo ada Om. Junelia, Hmm, habis itu ada Mikaela. Halo Om, apa kabar? ya, baik. Baik Om. Junelia, Mikaela, Mikaela. Anaya, Cecilia, pakai A semua ya. Iya, iya ya. Iya. Baik Om, Oke, mungkin kita bisa mulai ke wawancaranya ya Om ya. ya boleh boleh. Ya, kemarin sebelum saya wawancara Om, jujur nih, Ya, sampai sekarang saya deg-degan sih Om, karena saya juga nontonin karya-karyanya Om dari kemarin, dan bagus-bagus semua dan sangat menginspirasi. Nah, nonton di eh, mana? Di YouTube atau di? di YouTube-nya Om kebetulan. Oh, di YouTube ya. Iya. Nah, sesuai dengan hasil riset kemarin, Om, ternyata teater keliling ini sudah didirikan dari 13 Februari 1974 ya, Om ya? Ya, betul. Benar ya? Sudah Saya mau 47 tahun. cross-check dulu nih. Iya, sudah hampir 47 tahun ya, Om ya, Ya, teater keliling. Nah, jauh teater ya. keliling, Umur kalian jauh ya. iya sebenarnya agak jauh sih, Om. Tapi kami masih bisa menikmati sih sebenarnya karya-karya Ya, seni. ya, Baik, Om. Teater keliling ini sudah 47 tahun nih, Om. Nah, ya. pertanyaan saya, di tengah globalisasi, modernisasi gitu, bagaimana siasat teater keliling bisa tetap bertahan, Om? Saya punya salah satu apa ya pesan dari ilmu teater ya, karena teater ini kan sebuah uh, dramaturgi ya, jadi sebuah pengetahuan yang memang bisa dipelajari. Di sana dikatakan bahwa seorang seniman teater itu harus selalu pasang telinga dan pasang mata. Artinya kita dimanapun berada harus tajam bisa melihat, mendengar apapun yang terjadi, sehingga kita bisa menangkap kehidupan pada zamannya. Gitu. Jadi kita tidak boleh ketinggalan bahwa zaman ini dengan teknologi yang luar biasa ya, sejak globalisasi sudah bergilir, itu perubahan itu bisa dihitungnya, apalagi sekarang ya. Dari detik ke detik kan, siapa tahu tiba-tiba sekarang ada yang namanya Gojek, ada malah yang punya perusahaan Gojek, waduh, kaya rayanya bukan main ya, artinya dia nggak punya motor satu pun tapi luar biasa kekayaannya gitu. Itu kan suatu perubahan teknologi yang luar biasa. Nah ini di dalam kesenian juga mau tidak mau harus ikut gitu. Ikut mengetahui adanya perubahan itu, karena perubahan teknologi akan merubah mindset kita ya, cara berpikir kita. Sehingga ketika kami pentas pada tahun-tahun 70-an, kemudian berubah pada tahun 8, jadi hampir setiap 10 tahun kami berubah itu. Pertunjukan-pertunjukan karena memang masyarakatnya berubah gitu. Saya mengalami 3 dekade ya, dekade Orde Lama dulu, zaman kekuatan Bung Karno dulu, saya masih SMA itu. Itu beda lagi pertunjukannya. Lalu zaman Orde Baru, di mana kesenian sangat terpuruk ya, sangat tertekan, tertindas lah, sampai akhirnya main teater itu susah banget waktu itu. Kemudian ada abad reformasi di mana waduh luar biasa keterbukaannya, yang sampai kadang-kadang boleh dibilang secara politis, secara kebudayaan itu apa ya, kebablasan gitu, sehingga rakyatnya sendiri belum siap gitu. Bermacam-macam kesenian datang dari luar, luar biasa. Nah itu kita yang harus menyiasati bagaimana ya kita sebagai orang Indonesia harus mampu untuk tetap eksis dengan karya-karya kita sendiri yang bisa masuk ke ranah masyarakat yang sedang hidup pada saatnya. Itu yang kami lakukan, sehingga oleh karenanya sejak generasi kedua kami, teater keliling kan sudah 2 generasi ini. Sekarang 90% anak milenial ya, yang itu
mengubah diri menjadi pertunjukan sekarang masuk ke ranah musical gitu. Jadi teaternya berubah menjadi teater yang musikal dan juga lebih mendalami cerita-cerita Indonesia sendiri, cerita-cerita apa yang hidup di Indonesia, bahkan yang sudah ditinggalkan ya, seperti cerita-cerita rakyat, cerita sehingga kita mulai mencintai, oh, Indonesia ini kaya raya, luar biasa. Kenapa kita masih juga terpengaruh ke luar gitu? Ya, yang masuk dari luar sih, yang dari dalam kan nggak ada ya, nggak hidup. Kita mencoba menghidupkan. Tapi tetap kita ingat bahwa kita bukan hidup di zaman, misalnya saya membuat drama kemarin Pangeran Diponegoro, kita cari tuh kisah cintanya yang paling menyenangkan, nah itu yang kita ubah, kita garap, yang ditarik ke zaman sekarang gitu. Jadi berbicaranya Diponegoro ya nggak seperti zaman dulu, kami tidak akan hidup zaman dulu kan, harus hidup zaman sekarang. Jadi kita cari pemain yang malah anak sekarang supaya berbahasanya berbahasa sekarang. Diponegoro tahun 2019 lah kira-kira begitu ya. Jadi itu yang membuat kita bisa bertahan sehingga bisa berkomunikasi, karena dasar kekuatan teater adalah mampu berkomunikasi dua arah. Kita bermain tapi kita juga mendengar apa sih penontonnya. Kalau kita lihat penontonnya, apalagi sekarang mudah dilihat, kalau penontonnya langsung ngeluarin HP terus baca HP-nya sendiri, wah nggak tertarik dia, jelek kita ini mainnya, berarti ya kita yang harus introspeksi. Jadi seperti itulah. Kalau zaman dulu lain, zaman dulu teriak itu penonton, turun katanya, lebih sakit dulu. Sekarang HP ini menolong gitu, jadi orang nggak teriak tapi dia main HP sendiri. Tapi menyakitkan juga kan, itu artinya kita nggak bagus bermainnya kan. Itu yang membuat kita tetap bisa bertahan. Bersangkutan dengan perubahan yang seperti Om paparkan tadi ya, sebenarnya belakangan ini kan manusia juga dihadapkan dengan perubahan akibat pandemi ya. Lalu bagaimana dari salah satu sektor yang terdampak akibat hal ini, Om menyiasati hal ini gitu? Jadi ketika awal-awal pandemi, wah kita ya terkejut banget ya, waduh, kok aturannya nggak boleh kemana-mana, mulut ditutup terus, berjarak, waduh ini gimana ya? Berarti latihan nggak mungkin. Kita berkumpul 5 orang aja, wah Pak RT udah ngamuk-ngamuk itu, udah ditegur gitu. Ngapain tuh berlima, kumpul-kumpul lah. Waduh, gila. Kayak itu sebulan 2 bulan memang kita puyeng juga. Gimana ya caranya ini? Kalau orang kesenian tidak bisa berkesenian, waduh. Dan kesenian teater itu silakannya kan harus berteman ya. Karena teater itu kan hasil kerja kolektif ya, hasil kerja sama. Beda kalau pelukis, mau pandemi mau enggak, dia melukis saja terus sih. Karena dia hanya bekerja dengan cat, dengan kanvasnya sendiri. Nah kita akan butuh teman, butuh ini. Ada pemusiknya, ada ini. Yang semuanya juga ingin muncul. Itu hampir 4 atau 5 bulan kalau kami nggak bisa apa-apa. Benar-benar nggak bisa. Bisanya ya terus ya udah. Kita ngomong jarak jauh ya, paling lewat WA, lewat telepon. Ngobrol gimana nih caranya. Yang akhirnya ketika orang mulai mencoba virtual, kita pun mencoba. Akhirnya kita ketemu caranya, oke, bisa kok. Jadi secara virtual kita latihannya, tetapi waktu syutingnya ya mau nggak mau, kita tetap bertahan untuk ya kumpul. Cuma lucunya ya ketika bikin blocking, bagaimana ya? Biasanya nih blockernya deket nih. Enggak, ini dijarakkan aja 1,5 meter atau 2 meter. Yang pusing ya kameramennya loh. Wah, gimana ini adegan romantis kok harus berjarak hanya. Ya carilah kalau sampai walaupun yang main berjarak tapi nanti diambilnya bagaimana kelihatan ini. Kebetulan kami ada beberapa anak yang kuliahnya dikasih sehingga jurusan perfilman yang ambil masalah kamera, jadi dia sendiri juga bekerja keras untuk itu, juga menyangkut dia kan bagaimana mengambil gambar yang romantisnya kena gini tapi si pemainnya tuh berjarak gitu, tidak dekat. Apalagi kita memaksa diri, oke, memberanikan diri buka masker, tapi ya bukanya waktu lagi di shoot itu buka, wah main, terus saya tutup lagi, diem. Jadi ya apa ya, kita menikmati aja gitu, jadinya lucu, senang, jadi kita jadi punya hati yang senang, imunnya kita tambah kuat, akhirnya terus menerus sampai artinya minimal ya kami selama pandemi itu bisa menghasilkan hampir 20 pertunjukan ya. Jadi walaupun virtual gitu.
Itu yang kita syukuri, kita masih bisa dengan berbagai cara lah, yang monolog lah, yang apalah. Monolog mau ngambil di dalam rumah kok nggak enak. Nanti masih berdekatan, kita bikin aja di lapangan, udah kita bisa. Terus sebelum monolog kita ngomong juga di dalam monolognya. Kita syutingnya di luar, di lapangan. Jadi kalau ada mobil lewat kedengaran, ya itulah realitas kehidupan. Jadi nggak apa-apa, dengerin aja mobil itu. Jadi kita, daripada kita nyetop mobil lah, nanti malah ribut lah, nyetop orang, nyetop. Ya sudah, kita nikmati apa adanya. Kita bikin sesuatu yang hingga akhirnya menjadi kesenangan. Ya udah, kita bikin ini, bikin dramatic reading, bikin. Saya kira yang dramatic reading sama yang monolog terakhir judulnya Jatayu belum kita publish ya, masih nanti bakal ada di YouTube aja. Baik Om, bicara tadi Om sempat ngomong kalau misalnya banyak kru yang dari millennials juga ya, bicara soal anak muda, bagaimana Om melihat minat seni pada masyarakat khususnya anak muda zaman kini ya, bagaimana siasat teater keliling tetap menarik minat anak muda pada seni? Ya, karena sudah dari zaman mendirikan teater keliling dulu, kami memang targetnya tidak menjaring orang tua. Kami memang targetnya dari dulu pun anak muda. Karena kita melihat bahwa ke depan itu yang akan mewarisi semuanya kan yang muda-muda gitu, pada saat itu. Kita selalu mencari yang muda, sehingga pemain kita yang lama dulu, yang pertama 10 orang kan kita rata-rata udah pada umur 70 ke atas. Ya udah kerjaannya cuma ngasih nasihat aja lah kira-kira, atau cerita-cerita. Kemudian yang muda sudah makin tambah tua, ya ganti lagi sampai ke yang milenial ini. Jadi kenapa saya memilih itu? Karena yang akan meneruskan itu kan yang di depan itu kan yang muda. Mereka yang akan harus terus gitu. Nah, teater kan kami kan akan habis waktunya. Walaupun ketika saya ketemu ketika masih umur berapa ya, tahun 80-an dengan yang muda, masih bisa sambung yang muda. Tapi ketika masuk tahun 2000-an, 2002, 2003, 2004 mulai sulit ngomong sama yang muda. Bahasa saya udah sulit dimengerti gitu. Jangan-jangan ini ngerti nggak nih saya ngomong. Jadi saya mulai bergaul dengan mereka, saya belajar dengan mereka gitu. Jadi saya harus mendengar mereka ngomong menangkap cara berpikir dia, karena beda sekali gitu. Itu yang membuat sebetulnya kenapa grup-grup teater atau apa aja lah, ormas kayak atau partai itu susah banget ya beregenerasi gitu. Karena ternyata itu yang tua ini sulit untuk untuk bisa mendengar yang muda gitu. Sehingga melepaskan kursinya itu, waduh, kayaknya mau jadi presiden seumur hidup kira-kira gitu. Jadi jadi kesalahannya bukan sama yang muda, yang tua yang nggak mau. Jadi nah kami sendiri belajar itu sampai 2 atau 3 bulan kok belajar mendengar yang penerus-penerus kita itu, yang sekarang pegang organisasinya, mereka yang mengerjakan semua. Saya masih hanya menyutradarai lah paling-paling, atau nulis naskah. Saya belajar dengan mereka. Jadi kadang-kadang naskah itu saya tulis, saya serahkan ke anak muda, tolong jadikan ini bahasanya bahasa anak sekarang sehingga bisa sambung sama anak sekarang. Jadi saya punya penerjemah bahasa saya gitu. Dari situ lama-lama saya bisa ngerti, oh iya ya. Jadi harus begini ya, saya harus berubah sih kalau mau terus. Dan saya menikmati itu, dan dengan cara itulah regenerasi kita berjalan. Tidak sekarang semua dipegang anak muda yang kalau ngomong sehari-hari dengan istilah-istilah sekarang, saya 80% nggak ngerti itu istilah. Senang aja dengerin, lucu, ketawa, senang, jadi seger gitu. Akhirnya nyambung terus. Itu yang cara yang saya lakukan begitu. Baik Om, mungkin dari saya ada pertanyaan. Iya. Om, kan
dengan pertunjukan lebih dari 1.500 pentas yang udah Om jalani, pertunjukan apa, di mana, dan dengan naskah apa yang paling berkesan menurut Om? Kalau ditanya yang berkesan ya banyak banget yang berkesan itu, dan itu punya alasan yang berbeda-beda. Misalnya ya beberapa aja saya ceritakan. Ketika kami pertama kali dikirim ke Timur Timur ya, waktu itu Timur Timur kan baru diambil, ternyata mau bilang merdeka atau apa yang nggak bisa ya, karena itu ternyata mereka ketika kami masuk ke sana itu tidak menganggap kami itu adalah sebangsa setanah air kok. Mereka malah bilangnya penjajah baru kan. Wah, dengarnya. Jadi kami harus main drama yang menyadarkan mereka bahwa kami ini kita satu bangsa. Tapi ya nggak bisa dia merasa satu bangsa. Dia bilang saya orang Timur. Timur adalah negeri saya. Anak itu turun temurun saya seperti ini. Kalau saya mau bilang saya adalah bangsa Indonesia, nggak bisa, mereka nggak bisa terima. Nah, itu sesuatu yang buat kami juga terkejut juga. Ternyata tidak semudah itulah kita mau, menurut kita itu adalah satu negeri kita, ternyata menurut mereka tidak. Itu menarik banget itu, karena pembicaraan itu, waduh, ya baru berdebat, tapi ya kita cuma diberi waktu seminggu ya. Jadi kemudian yang kedua, ketika kami di Papua ya, waktu itu namanya masih Irian ya dulu waktu itu. Jadi waktu kita ke Irian, kami di Irian itu nggak bisa ya pergi hanya seminggu 2 minggu, minimal itu 3 bulan di sana. Karena dari kota ke kota itu pesawat tiap 2 minggu satu kali. Jadi masuk ke sana, dikirim ke sana, pesawat aja isinya cuma 10 orang. Jadi begitu kita turun, ya udah nunggu 2 minggu lagi, akhirnya di sebuah kota itu selama 2 minggu ya tiap hari main aja pentas. Secara orang, secara manusia enak hubungannya gitu. Tapi ada satu hal yang membuat apa ya, orang Papua itu hitam-hitam itu Mas, keriting gitu. Malah ada yang masih pakai koteka, masih ada lagi yang di akad, namanya maskat itu bukan pakai koteka lagi, itu telanjang penuh, full telanjang. Jadi bayanginlah masuk ke sebuah kecamatan, orangnya telanjang semua. Waduh, ini kayak taman Firdaus dulu aja ini. Saya bayangin Adam Hawa kayak gini dulu. Jadi ini Adam Hawa semua, ini banyak banget. Nah, kita yang malu malah lihat. Jadi kalau jalan itu kita nunduk terus. Mereka suka nanya, kenapa menunduk? Wah, salah lagi. Jadi dianggap nggak menghargai gitu. Kenapa ketemu orang kok menunduk gitu? Padahal kita malu melihatnya. Jadi nah itu mengejutkan juga. Tapi kita tidak bisa minat di sana ya. Jadi orang Asmat itu namanya, pinter buat patung. Jadi menurut tentara yang nganter kita, mereka bilang bahwa boleh main sini, melihat ke sini, tetapi selesai pentas masuk helikopter pulang. Kenapa? Waduh, orang ini masih makan orang. Ngeri-ngeri juga, dia tanggung jawab besar kan. Kalau sampai kita salah satu hilang di sate mereka, waduh kacau juga. Itu pengalaman di sana. Kemudian yang ada pengalaman menarik lagi ketika kami dulu yang sekarang menjadi apa itu di Jakarta Utara, itu yang jadi pusat apa masjid yang besar itu, yang dulu terkenal itu daerah apa wanita susila itu ya, punya susila, pelacuran lah. Jadi kami ditantang, bisa nggak main di situ? Kami mau aja, kita coba ke sana. Tengahnya itu komplek itu besar banget tuh. Itu wanita sauna susilanya ada sekitar 3.000-an di sana, penuh kan. Jadi dibikin panggung di tengah tempat itu, terus germonya itu pidato. Jam 7 sampai jam 9 malam tidak boleh ada transaksi kan. Semua harus nonton drama kan. Kita pun main di sana 1 jam kira-kira kita pertunjukan. Ya tahu sendirilah namanya orang gitu kan, bahasanya nggak ada yang santun, nggak ada yang kasar, semua lah kata-katanya nggak ada yang benar semua. Jadi celutukan-celutukannya itu waduh gila juga. Terus selesainya itu yang memang apa ya, yang ngeri, ya sedih, ya terharu, tapi ya deg-degan, tapi ya senang, bangga ya. Sepanjang dari panggung sampai keluar komplek itu yang namanya para wanita-wanita itu narik-narik kita.
Kita dipegang itu sama hansipnya itu sama polisinya. Jadi mereka cuma bilang, ayo 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 sama kita dong, kita ke kamar yuk, kita gratis ya untuk seniman gratis. Wah ini jadi apa ya, hal-hal yang mereka tuh saya tanya kenapa suka, jadi merasa dimanusiakan dia bilang. Jadi kok ada orang luar yang orang baik kok mau gitu memberi sebuah hiburan yang artinya isi dramanya juga membangkitkan semangat mereka untuk hidup lebih baik gitu, tapi tanpa menyalahkan mereka gitu. Nah itu yang itu gerbaunya terus wah kalau bisa setiap bulan ke sini, waduh hanya itu yang nggak bisa saya, tapi saya banyak keliling ya karena di Jakarta saya lebih banyak enggak waktu itu, saya lebih lama berada di luar kota gitu. Nah itu beberapa yang artinya pengalaman yang buruk dilempari juga pernah, akhirnya kita pentas itu bagaimana mengatasi gitu ya, mengatasi publik yang marah yang ini. Itu di sebuah pasar malam di Malang. Jadi mereka apa ya, saya sudah bilang kalau pentas drama itu paling duluan jangan terakhir. Itu orang joget-joget dangdut begitu terus minum-minum mabuk itu kalau dihentikan itu marah itu. Nggak percaya itu panitianya. Akhirnya kita main benar lah, mereka pertama nonton lama-lama kerikil jatuh loh, kok ada yang lempar, wah lama-lama teriak-teriak, akhirnya semua mau joget waduh ya, dilempari batu acara. Jadi kami caranya mengatasi di panggung begini, menghentikan itu tapi kita selamat juga, terus mereka juga baik-baik lah kira-kira. Nah itu yang susah, itu juga walaupun akhirnya berhasil ya bisa menghentikan sampai akhirnya baru selesai, tapi selama 2 jam jadinya cuma kita mainkan sejam, waktu kita selesai aja lah. Jadi umat lagi teriaknya, marahnya, cepat lagi. Nah, hal-hal semacam itu ya, yang membuat kami menjadi sebuah pengalaman, kesan yang nggak bisa hilang sampai sekarang. Nah, kesan terakhir yang di Riau itu yang pernah di Pulau Natuna, itu kan jauh pulau terluar di Indonesia. Itu ada nenek-nenek, selesai main dia ngomong, nak boleh saya melaksanakan nasar saya, cita-cita apa? Kalau ada orang luar pulau ini mau ke sini bertemu kami, saya pengen mengelus-elus tubuhnya dan saya siap untuk meninggal. Nenek itu kira-kira umur 60-an tahun. Ya saya sambil agak mencucurkan air mata juga dengar kayak gitu. Akhirnya saya silahkan, wah saya dilus-lus habis, dipeluk-peluk, habis itu dia nangis tapi ketawa. Terima kasih, saya siap meninggal. Dia jalan pergi. Ya nggak tahu ya akhirnya apa meninggal nggak pernah dengar lagi ya. Tapi peristiwa semacam ini yang peristiwa yang buat saya itu sebuah nilai kemanusiaan, yang bahwa teater ternyata bisa menyampaikan sesuatu yang membangkitkan semangat hidup, itu yang membuat kita selalu terkenal. Oke, baik Om. Nah, dari tadi kan udah ngomongin perjalanan teater keliling nih, udah pentas di berbagai macam kota, bahkan juga negara. Bagaimana sih perjuangan Om sendiri dalam menghadirkan properti dan juga para pemainnya gitu? Propertinya dalam arti kebutuhan artistiknya gitu ya. Ya, kami punya sikap ya dari awal memang. Kami mau bekerja berkesenian itu bukan dengan menyiapkan segala-galanya secara penuh, secara apa yang seperti kita mau, seperti desain yang kita bikin, tetapi bekerja dari apa yang ada, apa yang kita temukan di tempat kita memain. Jadi kami berangkat itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa kostum secukupnya ya, kostum yang memang kita akan pakai, atau satu kostum itu bisa macam-macam, itu kita bolak-balik atau apa, sehingga kita satu koper harus cukup gitu, yang kita bawa, karena kita berjalan itu selalu punya syarat, siapapun yang mau ikut syaratnya cuma satu, jangan tanya kapan pulang gitu. Harus siap untuk jalan panjang apapun. Nah lalu kita itu yang kita lakukan ya. Pemain juga begitu, pemain harus siap untuk tidak pulang kapanpun. Jadi jangan, karena kita gambarkan bahwa nanti akan mencapai sesuatu perasaan yang paling berat, yaitu perasaan kesepian, rindu rumah. Wah itu luar biasa ya. Rindu orang tua. Teman-teman yang alami ikut keliling itu rata-rata mengatakan baru tahu rasanya rindu orang tua.
Kalau rindu pacar, rindu itu ya biasa, itu sering kan, karena apalagi yang punya pacar gitu. Tapi yang namanya rindu orang tua ternyata ketika berpisah jauh baru terasa. Rasanya orang tua, walaupun ceritanya, wah saya kalau di rumah marahin melulu, tapi ketika jauh, orang tua itu ternyata, nah itu kesadaran-kesadaran semacam itu yang sangat bagus sekali yang kita alami. Jadi kami selalu menyiapkan alat dengan sikap kita, apa yang ada. Jadi satu drama itu dekornya bisa berubah-ubah. Karena ya adanya, oh ini kok banyak payung gini. Ya, kita bikin payung. Jadi menjadikan payung itu sebagai bentuk yang mendukung suasana cerita naskah itu. Itu yang kita lakukan. Make up semua harus bisa sendiri, nggak ada tukang make upnya. Semua harus bisa sendiri. Kostum semua menciptakan sendiri. Satu pemain harus bisa main seluruh peran yang ada di naskah yang kita mainkan. Yang cowok juga harus bisa main jadi cewek, yang cewek juga bisa main jadi cowok. Itu yang kita lakukan. Karena kita menghindari kebosanan. Main peran yang sama sampai 100 kali itu bisa bosan. Supaya nggak bosan kita bergilir. Di kota ini yang main ini terus, bergilir terus. Besok saya jadi ini, besoknya pindah lagi sini, ini terus berputar. Sehingga bentuk-bentuk kita main pun berbeda-beda. Tokoh ini dimainkan saya, dimainkan teman saya, itu akan berbeda-beda. Saya nggak mau membuat apa sama, gitu. Enggak. Masing-masing punya pribadi, punya karakter masing-masing. Mainkan itu. Kebebasan berkreasinya saya jamin untuk bisa hidup. Itu yang membuat betah. Kalau enggak kan kayak mesin aja begitu. Bosan gitu lama-lama. Efisien ya mobilitasnya ya. Oke deh. Setelah lebih dari 50 tahun nih Om Rudi udah jadi seorang seniman. Ini agak filosofis dikit ya Om ya. Gimana Om Rudi sendiri memaknai kata sukses sebagai seorang seniman bagi Om Rudi sendiri? Sukses itu buat saya apa ya? Kadang-kadang apa? Sampai apa ya? Ya maaf ya, itu kadang-kadang kalau main terus ini terus diucap sukses ya, selamat ya, sukses itu apa ya? Lama-lama dengar itu tuh sudah apa ya? Kayak dengar angin aja gitu, karena ucapan yang sama diucapkan beribuan orang sampai. Nah itu yang kadang-kadang di dalam teater saya itu anak-anak kalau ada yang ulang tahun ada apa itu, ayo bikin ucapan yang tidak seperti umumnya, gitu. Bikin sendiri dong yang kreatif. Gitu. Akhirnya pada berjuang kayak gitu dalam segala hal akhirnya. Jadi biasakan kreatif. Jadi saya memaknai sukses, memaknai keberhasilan. Ketika apa yang saya sampaikan, itu saya mendapat umpan balik. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, saya nggak dapat apa-apa, itu buat saya masih apa ya, waduh, gagal saya kok nggak ada apa-apa, cuma ucapan sukses, sukses, hebat. Gitu. Tapi kok saya kok nggak dapat apa-apa, kok cuma dapat ucapan itu. Nah, kalau sekarang lebih mudah lagi, kalau dulu kan kita mengedarkan buku ya, buku supaya mereka nulis. Kalau sekarang kan lewat medsos itu banyak sekali mudah kita habis main ini wah pada nulis di medsos. Itu menyenangkan, kita banyak kok dapat sesuatu yang apa. Itu yang buat saya makna sukses sampai sekian puluh. Dan bisa Anda bayangin lah, saya 50 tahun berteater, cuma sekali saya di Jakarta bekerja itu di Taman Ismail ketika dibuka. Jadi pembukaan saya kerja di sana. Saya sebagai pemain yang ikut membuka waktu itu pentas drama pembukaan bersama Soekarno M. Nur waktu itu, bapaknya Rano Karno. Kemudian 4 tahun kemudian, tahun 74, setelah saya mendirikan teater keliling, nah saya tinggalkan Taman Ismail dan sampai sekarang saya nggak punya kerjaan. Walaupun banyak sekali ya yang membuat saya tegang, itu yang paling tegang adalah ketika saya punya anak, itu tegang anak ini, saya nggak punya penghasilan tetap, nggak punya gaji tetap, nggak punya ini. Saya bisa nggak makan kelaparan, bisa minta orang, bisa kemana lah. Ini anak ini masih kecil-kecil. Masa disuruh minta-minta ya kan. Wah, itu ketegangan yang paling besar di dalam hidup saya. Tapi akhirnya bisa saya mengatasi dan aman-aman saja ternyata. Ya senang sampai sekarang.
sekarang udah punya cucu jadi udah nggak punya tanggungan apa-apa, tinggal main teater terus. Cucu saya aja kalau lama nggak main juga nanya, iya kok nggak main teater katanya. Dia sendiri seneng tuh, jadi kalau saya main sendiri itu suka ikut naik ke panggung, ikut jalan-jalan, ya udah biar aja, karena saya membiasakan begitu lah, mau naik kayak ke panggung silahkan, orang lain aja boleh apalagi cucu, masa nggak boleh. Kalau saya ajak ngomong saja ini dari lebih. Wah, ini benar sih. Kalau di saat kita udah mensyukuri, pasti banyak jalan yang bakal lebih terbuka lagi untuk membantu kita. Mungkin dari aku segini dulu, nanti dilanjut sama teman-teman ya Om. Aku izin pergi dulu karena ada urusan lagi. Makasih ya Om. Banyak pandangan yang saya temukan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik Om, mungkin kita lanjutkan dengan Michela ya. Michela mungkin ada pertanyaan. Iya Om, nah kebetulan kan kita lagi bahas nih Om soal teater, dan kita tuh emang fokusnya ke satu peliputan teater yang pernah dibuat oleh Teater Keliling. Nah, kebetulan kita yang waktu searching gitu yang paling muncul pertama tuh The Topengs Om. Jadi emang kita mau membahas soal itu lebih dalam lagi gitu. Nah, Om, ini aku mau tanya sebenarnya, kalau aku lihat The Topeng sendiri tuh banyak ya terjadi interaksi antara pemain dan juga para penontonnya gitu. Dan tadi kan Om juga sempat singgung soal komunikasi dua arah. Apakah ini sebenarnya ciri khas dari teater keliling atau gimana Om? Ya, awalnya itu ciri khas saya pribadi. Saya itu waktu masih SMA itu kalau berteater, saya senang main karena kebetulan ya di sana dekat dengan Jawa Timur itu ada yang namanya ludruk kan, Jawa Timur. Nah ludruk itu kalau main itu antara pemain dengan penontonnya tuh ngobrol gitu, jadi kok bisa tahu enak banget yang main. Akhirnya saya di sekolah waktu main saya bilang sama guru saya ya, guru keseniannya, Pak saya mau coba ini boleh? Boleh coba, boleh coba kayak apa? Kita main, kita coba ngomong, gurunya aja senang, loh ini bagus banget ini Sri Mulat berbahasa Indonesia katanya. Ya udah, nah, akhirnya kita senang, itu menjadi ciri khas saya pribadi akhirnya. Di teater sekolah saya sendiri yang kayak begitu, yang lain nggak tahu ya, mungkin nggak milih itu atau nggak berani atau apa. Nah ketika saya membentuk teater keliling ini terbawa kebiasaan itu, jadi saya itu kalau main ya senang kayak begitu, makanya kalau mainkan naskah orang saya selalu minta izin dulu, ini nanti naskahnya akan jadi nggak karu-karuan, boleh nggak ini kata. Kalau dia izinkan saya mainkan, kalau enggak ya enggak, saya nggak mau nekat yang kayak gitu itu kan nggak menghargai pengarang. Kenapa lama-lama kan habis naskah yang saya senangi, akhirnya ya itulah jadi terpaksa menulis sendiri. Saya bukan penulis teater, tapi karena nggak ada lagi yang bisa mewakili apa yang ingin saya sampaikan, ya udah saya tulis sendiri aja. Kalau Anda baca naskah saya, kalau Anda nggak akan ngerti itu apa sih ini maksudnya. Karena cuma ngomong ini begini, nggak ada keterangan apa-apa nih. Orang ini perannya umur berapa, apa nggak ada di situ. Tapi waktu latihan itu baru sambil saya ngoceh aja, mereka melakukan sesuatu, nah udah mencapai itu. Nah itu yang saya maksud komunikasi dua arah itu. Dan itu sebetulnya juga saya dapat ketika teman saya kebetulan kuliah di Jogja, saya ke Jakarta dari Jogja, dia cerita dia ambil bidang komunikasi itu lah ya, jurusan apa itu namanya, kalau dulu apa ya, komunikasi, kehumasan dan komunikasi atau apa gitu. Dia cerita ini yang disebut komunikasi dua arah. Oh itu ya, dia cerita panjang lebar, tapi yang dia ceritakan sebagai ilmu saya menangkapnya, saya udah melakukan kayak gitu, cuma nerangin kayak gitu saya nggak bisa. Nah sekarang saya jadi bisa karena dia cerita, oh gitu. Nah itulah yang, dan itu membuat apa ya, makin sekarang saya kalau main sudah dengan generasi yang kedua itu saya hampir nggak dikasih main ya, karena bulan anak saya sendiri yang memimpin generasi kedua ini selalu bilang udahlah papa nonton aja atau sutradara aja, terus saya kan senang main, ya udah main aja tapi sebelum pentas, jadi ngoceh sendiri aja.
Nah, itu yang saya lakukan dan jadi pemain monolog akhirnya. Bahkan sekarang monolog saya itu sudah tidak ada naskah dulu baru main, enggak. Jadi naskahnya terjadi ketika di atas panggung. Dan saya senang banget bawa orang, jadi di penonton saya ajak naik, akhirnya jadi pertunjukan. Kalau bosan sendiri ya tarik aja. Itu yang saya lakukan, itu yang latar belakang kenapa saya jadi senang yang seperti itu. Sekarang anak-anak juga senang begitu rupanya. Oh, enak kok rupanya katanya ngobrol sama penonton. Apalagi kalau bisa sambung ya, waduh nikmat banget. Baik Om, pertanyaan selanjutnya mungkin dalam pementasan The Topengs ini sutradaranya kan Om ya, dan juga ada penulis naskahnya. Bagaimana sih caranya Om memberi kesempatan kepada pemain untuk melakukan improvisasi seperti yang tadi Om bilang itu? Jadi waktu saya menyutradarai naskah, saya itu menyutradarai nggak kayak sutradara pada umumnya. Jadi semua itu saya serahkan kepada penonton, pemainnya. Jadi mengolah sendiri. Kalau nanya ke saya nanti jawaban saya cuma belum bagus kan gitu aja. Bagusnya kayak apa ya, nggak ngerti ya, cari aja sampai bagus. Jadi sampai ucapan kata bagus itu dari saya sering mereka tunggu-tunggu tuh kapan gitu. Kok sampai puluhan tahun nggak pernah bilang bagus ya. Kurang aja gitu. Jadi dengan begitu terpancing untuk selalu mencari. Dan saya main sendiri ya udah, saya latihan ya ikut latihan main. Gimana jadinya sana dan saling ini saling itu. Jadi dengan The Topeng dan cowok satu itu yang mainnya dengan saya itu yang berdua itu udah ya tahun 80-an tuh masuk teater keliling. Jadi sekarang sudah almarhum. Jadi habis main topeng itu kira-kira 3 bulan, 4 bulan kemudian dia meninggal. Jadi itu kayaknya pentas terakhir saya dengan dia lah. Itu teman main saya yang keliling Eropa itu udah berdua aja tuh main sama dia. Udah kayak naskahnya ya dikarang di panggung juga sama dia itu berdua. Jadi ada sesuatu yang kalau orang sudah mainnya bersama gitu ya, selangkap. Ya itu ditumpang sebetulnya bukan dari kemenangan kami teater keliling itu yang generasi pertama itu, karena kami bersepuluh itu hidup bersama gitu, satu rumah. Jadi kebiasaan karakter tiap orang itu saling kenal gitu. Yang satu berdiri nanti sana akan bergerak apa itu lama-lama tahu gitu. Oh ini mesti responnya gini. Jadi kesehariannya sudah begitu, sehingga ketika di panggung ya udah nyatu aja gitu. Saya pengen turun ya turun ke penonton. Jadi saya enak. Itu naskah itu kan sudah dimainkan hampir 120 kali gitu ya. Yang kemarin itu yang 120. Judulnya berubah-ubah. Judul awal itu Para Topeng. Tahun 79 itu naskah itu. Jadi itu buat saya adalah naskah yang tumbuh. Naskah yang nggak pernah selesai gitu. Setiap habis selesai dimainkan nanti akan berubah terus berubah-ubah. Jadi karena problemnya juga berubah-ubah terus. Jadi kadang-kadang pakai topeng beneran, kadang-kadang nggak pakai topeng, tapi tetap aja gitu. Intinya tetap sama sebetulnya, ingin mengatakan bahwa orang itu kalau sendirian itu realismenya itu hidup, berani itu lihat diri sendiri jelek baik buruknya itu berani. Begitu ketemu teman, pakai topeng. Nggak tahu itu benar atau enggak ya, terserah kalian. Kalau mau lihat yang benar ya sekali-sekali pergi ke itu Dewan Perwakilan Rakyat tuh, itu topeng semua kan. Saya juga kemarin pas nonton banyak ada penyampaian kritik ya yang mau disampaikan dalam pementasan ini gitu. Kritik apa? Salah satunya tadi ya Om sudah bilang gitu ya. Nah, apakah benar sebenarnya penafsiran dari pementasan ini ada pada penontonnya atau dari pemerannya nih atau pelakonnya nih Om? Jadi pelakon punya penafsiran sendiri, sutradaranya punya tafsir sendiri. Saya sendiri nyutradara itu tafsiran saya berubah-ubah terus gitu. Dulu saya kok mikir gitu, enggak, sekarang mikirnya kok saya nangkepnya ini, jadi bisa berkembang terus. Nah, penonton juga punya daya tafsir gitu. Yang pengen saya lakukan adalah berbagai tafsir itu ketika ada di dalam satu ruang,
apakah itu panggung itu menyatu gitu. Jadi tafsiran itu ketemu menjadi satu kesatuan yang kuat, melahirkan tafsiran baru, entah apa namanya. Itu diskusinya ramai. Setelah itu kan diskusi hampir 1 jam lebih gitu. Seru diskusi. Saya kok menangkap begini, gimana menurut Om? Ya nggak apa-apa, nangkap apa aja boleh. Ya, tapi nggak cocok sama Om, ya nggak apa-apa, nggak cocok. Namanya daya tangkap orang kan beda-beda gitu. Paling saya bertanya, tapi kamu nikmat nggak dengan apa yang kamu tangkap? Nikmat sekali, ya udah itu, bersyukur kan. Saya juga ikut bersyukur kan kamu nikmat nonton saya. Saya juga nikmat mendengar Anda mengucapkan kenikmatan. Jadi kan yang kita cari dalam pertunjukan seni itu kan kenikmatan bersama. Jadi Anda belum punya suami yang kalau udah punya suami istri tahu itu apa yang namanya kenikmatan bersama. Jadi kesenian itu mirip itu, bukan hanya mirip pas seperti itu. Nantilah kalau udah punya ini kan tahu. Sambil mikir apa iya ya omongnya Om Rudolf ini benar nggak? Nanti kamu buktikan. Kalau salah ya minta maaf. Sekarang minta maaf ya. Baik, mungkin Michelle. Nah, Om ini sebenarnya berhubungan sama penafsiran sih, Om. Saya juga nonton tapi penasaran gitu. Sebenarnya topeng 1 yaitu Om sendiri sama topeng 2 tuh mau menggambarkan apa sih sebenarnya sifat atau identitas masyarakat apa gitu sebenarnya mau digambarkan gitu. Itu yang saya sebenarnya jadi pertanyaan gitu setiap saya nonton kayak bener nggak ya? Bener nggak ya? Seperti itu, Om. Jadi masyarakat yang dua orang itu kan selalu dua ya. Yang satu bilangnya, ya ini. Yang satu bilangnya, bener nggak ya? Bener nggak ya? Kan gitu. Jadi ada dua hal yang, jadi di situ juga selalu ada dua hal. Jadi awalnya dulu saya hanya ingin mengatakan kita itu hidup di zaman ada yang masih tradisional, ada yang sudah modern. Ada yang masih konvensional, ada yang sudah modern lagi. Ada yang jelas, nyata, tapi ada yang abstrak. Nah itu kita gambarkan kan pakaiannya yang satu pakaian modern, yang saya pakai yang lama. Jadi ada pemikiran lama tapi ada pemikiran baru dan ini terus bertemu. Bukan hanya pada dua orang itu, tetapi pada diri masing-masing pun juga berantem terus itu di dalam diri. Nah itu dilakukan ya, yang peran wanita juga dua begitu kan, yang satu wah seenaknya hidupnya, yang satu enggak teratur. Keluar yang terakhir itu yang globalis itu yang wah semuanya itu saya udah yang nggak ada lagi pecah dua karena semua itu ada di dalam diri saya yang kuasa itu. Nah itu sampai pada diskusi ada yang mengatakan memang yang terakhir muncul itu kamu mau bilang bahwa itu Tuhan ya? Wah enggak, saya nggak bilang Tuhan. Tapi ada kekuasaan di dunia yang luar biasa. Gitu. Saya nggak bilang di luar dunia, tapi di dunia. Nah itu yang terjadi. Lalu orang dibenturkan oleh dualisme ini. Ada di dalam diri maupun dengan konflik. Makanya kalau drama kadang-kadang disebutkan drama is a story in dialog from human conflict itu ya selalu ada konflik dan bukan konflik antara A B ya, tapi A dengan dirinya sendiri. Dan ada konflik benar nggak itu kan ada konflik kan antara benar sama enggak. Benar enggak. Jadi kalau kamu nikmati terus sambil makan bakso, kamu ketawa terus sambil ngomong benar enggak enak. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi itu sebetulnya kenapa saya mengatakan jadi teater yang non verbal sebetulnya. Saya kalau keluar negeri mainnya kayak begitu. Jadi tanpa kata, ada kata pun mesti singkat gitu. Jadi intinya dulu ada pelajaran dari luar ya, disebut Cibrais ya, teater Cibrais itu teater yang non verbal. Tapi itu ada ilmunya, ada caranya ngomong. Ketika saya ke Irian, ke Papua, saya menemukan pementasan teater yang seperti ini. Jadi waktu saya tanya, penerjemahnya itu ngomong apa? Nggak ada apa-apa, itu nggak ngomong. Terus nggak ada kata-katanya. Jadi ya cuma bunyi, suara, gerak. Tapi kalian kok tahu-tahu maksudnya? Loh kok bisa ya? 6 bulan saya belajar itu di Papua. Sampai akhirnya saya ketemu, ya itu jadinya para topeng.
Jadi rupanya itu begini. Saya contohnya nih, saya misalnya sama Anda ya maaf nih. Saya sama Anda saya kesel. Micaela, kamu itu maaf ini ya, ini contoh aja. Kurang ajar, wah ini semua mulut udah itu kebun binatang dimanapun udah keluar itu udah sampai habis itu sampai yang jorok yang apapun. Tapi ketika kata ini habis, ini marahnya nggak hilang. Karena nggak hilang kan terus marah sampai habis. Paling yang bisa terucap, Mikael. Nah, itulah yang terjadi, itulah yang kita lakukan kemarin. Latihannya ternyata susahnya bukan main. Jadi mencoba yang perempuan itu apalagi itu sampai nangis-nangis. Bagaimana yang menemukan ini? Nah, itu yang. Tapi itu padahal itu terjadi dalam hidup sehari-hari kan. Misalnya Cecil sehari-hari marah sama kakaknya atau adiknya. Kamu tuh sampai habis, adiknya tetap aja nggak mau berubah, marah terus akhirnya kamu cuma gitu-gitu aja yang keluar. Itu yang kita mainkan. Itu yang di dalam teater hibrid justru nggak begitu karena ada kalimat tetapi kalimat itu dirubah dengan bunyi. Kalau ini kan enggak, itu di Papua itu malah itu lebih hebat. Akhirnya waktu main di Romania dulu menjadi diskusi hebat itu. Tuh, masa Indonesia ada teater seperti ini? Ada. Saya dengan bangga ya belum ada, kami punya. Kenapa nggak dibukukan? Wah nanti. Tapi siapa yang membukukan? Saya sendiri juga baru ketemu itu. Tapi saya udah bilang ya ke IKJ, kalau isi di mana-mana itu loh di Papua itu cepat diteliti ya. Siapa tahu menjadi ilmu baru di dunia. Nggak usah jauh-jauh keluar. Nah itu jadi dasarnya. Gambarannya waktu menemukan bentuk teater seperti itu. Makanya menjadi teater hidup, tumbuh terus, nggak bisa mati. Karena peristiwanya akan ada terus, kan peristiwa kita hidup kayak begitu ada. Karena dua perempuan itu ya ketika dimainkan oleh yang sudah nikah itu beda lagi. Lain lagi kan pertengkarannya masalah suami saya begini, ini suami yang ini begini, suami orang tradisi dengan suami orang yang modern beda lagi, nah itu bertempur. Jadi ada problem nyata yang dia alami, nah itu yang menarik. Kayak gitu lah kira-kira begitu. Baik Om, saya mau tanya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan pementasan The Topeng? Kebetulan kami juga nontonnya di Betara Budaya yang di YouTube. Itu berapa lama sih Om untuk mempersiapkan pementasan ini gitu? Kami latihan ketemunya cuma 15 kali. Karena selain itu kalau mereka harus nyari sendiri, nanti kumpul, latihan udah sampai capek ya. Pulang lagi, renung-renung lagi, ketemu lagi terus sampai 15 kali. Jadi untuk saya sekarang, saya nggak mau latihan teater lebih dari 15 kali. Harus siap, dan saya punya taktik atau punya siasat untuk bagaimana orang yang pernah main drama pun dalam 15 kali dilatih bisa main. Ya dari pengalaman juga, pengalaman sekian puluh tahun ketemu caranya. Kami juga melihat banyak properti yang unik ya Om, seperti kursi yang ada di tengah, kemudian ada topeng-topeng yang digantung seperti itu ya. Nah, itu propertinya itu kalau boleh tahu itu berasal dari mana Om, dan berapa lama mempersiapkan seperti itu? Kalau topeng, kami kebetulan punya koleksi topeng. Ada topeng yang kita bikin tahun 79 di Bali. Dulu wajah kami diukur gitu di Bali, tapi bawahnya kan nggak ada mulutnya. Jadi mulutnya kita sendiri. Jadi kalau topengnya begini, mulut yang bawah ini supaya pas. Jadi karena kita begini suaranya jadi berubah kan, suaranya jadi lain. Kira-kira kalau topeng begini ya suaranya jadi aneh-aneh itu, jadi 4 orang bisa sih. Ketika dia lepas topengnya suaranya nggak bisa lagi karena mulutnya udah bibirnya temu. Nah itu dulu beli di Bali 79, tapi sebagian rusak ya kita beli lagi.
Saya kebetulan senang mengkoleksi topeng-topeng itu. Macam-macam topeng memang saya banyak. Tapi kalau kursi ya cari di situ. Memang kita punya ide bahwa ada kursi atau kursi yang digantung, kadang-kadang dia gantung tinggi, turun, segala macam, semacam lagi. Jadi sebuah simbol lah ya. Kita hidup ini kan akan mencari kursi terus. Kalau udah duduk nggak mau turun gitu. Kayak enakan duduk gitu. Hanya dibatasi 2 kali pemilihan, tapi ya kadang-kadang orang udah dibatasi pun masih turun nggak mau. Baik, Om. Enakan. Kalau untuk krunya sendiri serta pemain nih yang dilibatkan dalam pementasan The Topeng sini ada berapa orang ya? Kami waktu ke Solo itu main cuma 10 orang. Di 5 orang main, yang 5 belakang panggung. Tata lampu, ada yang pegang sound tuh yang enak. Sound systemnya nggak soundnya nggak ada kan. Ilustrasinya kan mulut kita sendiri. Karena memang idenya begitu, semua harus dihasilkan oleh aktor itu. Suara, bunyi, musik, apa ya sendiri. Di bagian soundnya cuma ngatur sound, tapi ya duduk-duduk aja. Lightingnya yang ada. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Iya. Jadi Om, penggunaan bahasa nih di video itu juga menjadi salah satu sorotan kami dalam pementasan The Topeng. Kami menjumpai kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Inggris, menambah makna dan juga memberikan humor bagi para penonton. Nah, itu tuh apakah ini juga bagian dari naskah atau improvisasi yang dilakukan oleh para pemain? Lebih banyak improvisasi gitu. Jadi yang kata-kata bahasa Inggris itu hampir nggak ada di naskah aslinya. Tapi di naskah yang The Topeng itu ada beberapa yang kita tulis. Tapi yang dulu awal-awal nggak ada. Kalau mau nanti saya kirimin naskah itu, jadi kalian bisa baca, bisa. Nanti saya kirim ke Cecilia ya. Iya. Oke Om. Melihat gitu perkembangannya naskah gitu. Yang lama sama yang terakhir ini. Iya. Oke Om, yang terakhir, apa sih kendala atau kesulitan yang Om jumpai dalam pementasan The Topeng itu sendiri? Kendalanya, kalau kendala nggak ada, tapi kalau kesulitan iya. Kesulitannya itu adalah bagaimana mampu berkomunikasi antar pemain dengan ungkapan seperti itu. Itu dulu saya pikir waktu saya nulis naskah itu, wah nggak usah ngapalin kata-kata kan gampang gitu, enak kan. Begitu latihan loh, kok susah banget kok. Pertama latihan itu diam semua, kok nggak ada yang ngomong, diam. Jalan ke sana kemari, itu kok nggak ada yang bunyi. Jadi gimana ya, habis latihan kita ini ngapain tadi? Nggak tahu, kita nggak mau ngomong apa. Tapi tahu, iya saya merasa sesuatu lah. Sekarang yang kamu rasa itu diungkapkan. Ya itu yang susah ini, gimana ini? Nanti kamu jawabnya gimana? Itu juga masalah saya. Kamu waduh, terus jawab saya apa? Ini maksudnya apa sih? Tapi dengan latihan terus menerus, jadi kita meningkatkan daya improvisasi dan daya dengar serta imajinasi kita, lama-lama ketemu kok. Jadi kita kekuatan yang harus kita miliki adalah aktor harus mampu membaca wajah pemain lawan mainnya. Emosi itu yang nggak bisa dibohong itu kan dari mata. Kalau kita bisa baca mata itu, wah itu, oh ini bohong nih, oh ini nggak ngomong, oh ini ngomong ini, itu kelihatan. Coba kamu kalau marah itu kan sampai mendelik-delik banget, matanya kamu kayak mau copot tulangnya, itu akan kelihatan. Tapi kalau dengan kata-kata coba, sial lu, ini, tapi matanya biasa aja. Tapi coba jangan pakai sial lu atau apa. Tapi melotot-lotot. Kalau copot kan dokter yang untung ya, masam lagi. Itu kira-kira gitu ya. Baik. Dan bisa paham ya.
Iya paham Om. Mungkin Nishala terakhir sebelum kita tutup sesi wawancaranya dan kita foto bersama, ada pertanyaan? Bentar. Sebenarnya saya mau cross check ini sih Om yang soal kursi nih sebenarnya. Sebenarnya yang dipakai di situ kan semacam kayak semiotika ya untuk melambangkan sesuatu gitu. Ya. Nah, tadi juga Om juga sempat singgung bahwa orang kursi itu adalah sesuatu yang selalu diperebutkan oleh orang. Nah, jadi maksudnya apakah dari pementasan tersebut berarti maksudnya tradisional akan selalu bertarung dengan modernisasi atau seperti apa ya? Ya, sama. Jadi walaupun modernisasi, walaupun apapun itu selalu ada yang diperebutkan. Nah, kebetulan lambangnya kursi. Kita coba kok, kadang-kadang kita mencoba penonton juga. Wah, gitu, kita angkat, naik, ke sana. Itu pertama-tama kan dua-duanya mau duduk kan bingung sendiri kan. Malah ada yang pergi, nggak mau duduk, kita tinggal gitu. Terus saya suruh duduk. Jadi awalnya itu kayak malu-malu atau apa, tapi itu udah duduk, nah duduk terus ya gitu. Jadi kayak dipaksa duduk gitu. Jadi ada orang yang memang mengeritnya, tapi ada orang yang apa sebetulnya pengen tapi ragu-ragu, malu, nggak tahu apa harus begitu. Nah, itu ini. Dan itu jujur kan, mereka melakukan secara jujur. Tiba-tiba ditarik kok ke panggung terus ngapain kan bingung, ngapain ya. Terus kita berdua turun malah nonton, nah kan bingung lagi tuh yang bisa. Bingung berdua. Kadang-kadang lucunya di situ, jadi memang itu lambang yang sesuatu, yaitu sesuatu yang sebetulnya kita cari. Sesuatu belum tentu buruk ya, tentu ada yang baik juga gitu. Kalau kita dapatkan dengan cara baik dan bisa nikmati dengan baik dan kita selesaikan dengan baik ya nggak ada buruknya. Tapi kadang-kadang yang baik itu bisa berubah jadi keburukan gitu, karena akhirnya kan semua lambang-lambang ini sebetulnya akan mempunyai nilai, makna, dan segala macam tergantung kembali kepada manusia. Dia yang akan memberi makna yang terakhir. Bukan lambang itu yang memberi makna, itu manusianya sendiri. Baik Om, cukup dalam ya filosofinya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum menutup wawancara ini. Di tengah arus globalisasi, modernisasi, bagaimana seharusnya kita nih, anak-anak muda memaknai dan mengapresiasi seni teater sebagai bagian dari peradaban dan kebudayaan bangsa nih, Om, seharusnya? Untuk mengapresiasinya. Saya kira untuk mengapresiasinya, sebetulnya kalimatnya itu pendek. Dulu, Bung Karno almarhum ya, kalian belum pernah dengar suaranya ya, pernah ditanya wartawan, bagaimana mengapresiasi seni katanya. Ya gampang katanya. Si presiden ngomong apa Bung? Satu, kalau ada pelukis pameran ya dibeli lukisannya. Kalau ada pertunjukan tonton dan bayar. Itu caranya. Dan itu saya tambahin, nah untuk ke dalamnya, untuk senimannya supaya diapresiasi. Caranya ya gampang, apa? Bikin karya yang bagus, memang menyenangkan. Kalau enggak ya siapa yang mengapresiasi? Walaupun sudah dibilang beli dong, lah. Kalau akhirnya orang beli karena kasihan. Tapi suruh beli lagi, enggak, untuk apa kan? Dua-duanya harus kerjasama, yang diapresiasi maupun yang mengapresiasi, sehingga kesenian itu menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya salah satu kita. Baik Om, terima kasih sekali untuk wejangannya. Kita ini juga anak-anak muda harus terus mengapresiasi seni ya Om ya. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini, kita foto dulu ya Om ya. Oke. Secara virtual. Baik. Oke, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Om untuk kesempatannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Saya terima kasih juga ya, kalau boleh minta nih, kalau boleh. Iya. Ini kan direkam, kalau boleh saya dikirimin. Oh iya, pasti. Karena saya itu semua yang kita lakukan sekarang, ini juga baru pertama ya, bahwa Andri itu, jadi apa itu namanya,
tahu Andri ya. Andri itu kantor yang mengumpulkan naskah-naskah segala macam yang untuk disimpan. Jadi teater adalah Indonesia untuk pertama kali baru sekarang ini teater keliling yang dipilih. Semua dokumentasi apapun dikirim ke sana untuk menjadi milik negara. Jadi hal-hal semacam ini kan bagus sekali kan wawancara ini, daripada nanti hilang nggak karuan. Nanti saya dapat, saya bikin sebagus-bagusnya, kita kirim ke sana, tersimpan. Jadi kalau nanti kamu udah punya anak, datanglah ke kantor Andri. Ini loh dulu, ibu tuh pernah ngobrol sama yang ini loh, dengerin suaranya. Oh ini loh gambarnya loh. Ibu kan cantik kan, wah sekarang lebih lagi, setelah tua tambah cantik gitu. Kira-kira gitulah. Jadi sangat berguna buat membantu arsip nama Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu sekarang mendata juga kesenian. Dulu kan cuma arsip negara, sekarang enggak, seniman pun diarsipkan. Kayak begini nih, ini bagus kan. Jadi sudah ada dua, karena yang lalu kan dari Riri sama Natalia itu juga membuat seperti ini. Malah dia 1 bulan ikut kegiatan teater keliling. Wah, Bali datang kemanapun saya pergi, diikuti, dipelok, kita ngobrol, diskusi ya. Sampai akhirnya mereka udah lulus, sudah. Itu juga dikirim ke kita semua hasilnya, hasil filmnya. Kalau ketemu Pak Nino, salam ya. Itu teman baik, tapi saya itu nggak pernah ketemu tatap muka. Saya sedang membaca buku dia ini, yang bagus banget. Nah, ini dia yang nulis ini. Kebetulan saya kepengen tahun depan menggarap ini jadi drama musikal Ismail Marzuki. Karyanya Pak Nino. Masih kan? Masih rektor ya? Masih Pak, masih. Nah, salam juga Pak dari dosen kami Pak Sihar untuk Bapak. Pak Sihar ya. Ya. Terima kasih, salam kembali. Iya Pak, sehat-sehat selalu ya Pak. Kami yang sangat berterima kasih untuk ilmu-ilmunya. Saling mendoakan. Iya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Mungkin banyak Pak. Terima kasih atas kesempatannya Om Rudolf. Semoga bisa berjumpa secara langsung di lain kesempatan. Tahun depan kita sudah manggung kok, nonton. Wah, ya Om. Dikabarin aja Om, mungkin iya, pokoknya gimana. Kan sudah saya simpen tuh nomornya Sidilia, kan nggak ganti kan. Kalau ganti bilangin ya. Supaya bisa bersambung terus. Kayak teman-teman yang lama kan bersambung terus. Jadi nonton pertunjukan, nanti sekarang lagi pandemi ya. Nonton di YouTube aja lah. Jadi kami sedang bikin pahlawan Bagindo Asiskan, tapi film itu film musical juga. Yang syuting di Padang, syuting di sini. Syutingnya agak selesai, sekarang lagi editing ya. Mudah-mudahan November itu bisa dikeluarkan gitu, walaupun tidak untuk di umum ya. Untuk kebutuhan Kementerian Kebudayaan mendata pahlawan. Tapi nanti kalau bersedia, kalau pemutaran pertama kita undang. Wah, kita yang bersyukur banget itu. Pertengahan. Masih kuliah kan? Masih. Masih. Makasih ya Om. Sekarang semester berapa sih? Kita kebetulan semester 7. Oh, 7. Iya, sudah semester akhir. Nggak mau habis dong. Iya. Tapi kita berteman terus ya. Jadi nonton bisa ini. Oke. Terima kasih. Nanti untuk videonya saya kirimkan via chat kali ya Om. Iya. Ya. Nanti saya kirimin. Boleh. Ya, baik Om. Terima kasih ya Om. Terima kasih Om. Sampai bertemu secara langsung. Oke.